Halo para handai taulan penontonku yang setia, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan berbahagia. Kita kembali lagi di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo dan masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky, Mayanov. It's that time of the month dimana kita akan kembali membacakan peruntungan zodiak untuk kalian untuk bulan Mei 2020. Dan aspek yang akan gue bacakan di sini adalah karir, percintaan, serta tips untuk surviving this month untuk zodiak kalian. Jadi seperti yang kalian tahu, mungkin memang kondisi di luar sana masih agak challenging, ditambah lagi sekarang kita memasuki bulan Ramadan. Jadi bagi para penontonku yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Meskipun mungkin dalam kondisi karantina ini kita jadi nggak makan ya, jadi bosan, oke? Tenang aja, gue akan masukin juga dalam reading ini tips untuk surviving this month buat zodiak kalian. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate ke kalian, bisa juga nggak terlalu resonate. Kalau nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue ada di bawah, di deskripsi. Dan terakhir sebelum kita masuk ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian menunjukkan support kalian dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di video ini. Thank you banget, itu adalah bentuk support yang tak ternilai harganya untuk gue, thank you. Kayaknya udah gak sabar nih untuk masuk ke readingnya, jadi kita langsung aja masuk ke readingnya, of course. Oke, sekarang gilirannya untuk kita bacain peruntungannya Sagittarius di bulan Mei 2020. Oke, sekarang gilirannya Sagittarius. Kita akan mulai dari karirnya Sagittarius dulu deh. Kira-kira di bulan Mei ini karirnya Sagittarius gimana ya? Apa ya yang perlu dia waspadai? Mungkin apa sih pesan-pesan penting yang berkaitan dengan karir yang perlu diketahui oleh Sagittarius di bulan ini? Oke. Oke, yang pertama kita buka dulu. Ada Temperance, kemudian ada Two of Pentacles, Eight of Cups, The High Priestess, dan Seven of Cups. Oke, berkaitan dengan karirnya Sagittarius di bulan Mei 2020 ini ya. Yang gue lihat di sini ada kecenderungan banyak option yang kebuka buat kalian, kayak gitu. Jadi kayak ada certain things, ada kayak yang menjadi highlight di sini adalah adanya pilihan, kayak gitu. Jadi bisa jadi ada certain projects yang emang lu mau apa enggak, atau kayak mungkin kalau misalnya kalian bisnis ya, jadi kayak misalnya kalau kalian bisnis gitu ya, mungkin ada opportunity lain, gue bisa nih yang ngembangin ke arah sini, atau ada kayak opportunity bisnis baru. Jadi yang di sini yang gue lihat highlightnya adalah you have options. Ini kelihatan dari kartu yang Seven of Cups gitu. Jadi adanya pilihan-pilihan yang muncul berkaitan dengan karir lo di bulan Mei ini ya untuk Sagittarius. Cuman karena yang gue lihat di sini optionnya cukup banyak, jadi kayak cukup bertubi-tubi gitu ya, kayak abis ini apa, abis itu apa gitu. Dan mungkin cenderung scattered gitu, mungkin cenderung kemana-mana, nggak dalam satu lingkup atau dalam satu umbrella yang sama, kayak gitu. Nah, ini membuat adanya kebingungan, oke? Kayak, pilihan mana yang harus gue ambil, oke? Kayak gitu. Dan ada beberapa pilihan yang emang lo tuh ngeliatnya yang A bagus, yang B bagus juga gitu. Jadi bingung kan, semakin bingung. Jadi memang ada dilema-dilema tersendiri berkaitan dengan pilihan ini, ya. Nah, di sini ada kecenderungan negatifnya. Ini kelihatan dari kartu yang Eight of Cups, di mana mungkin di awal Mei mungkin lo udah ngelihat option ini kebuka mungkin dari sekarang gitu ya. Mulai kebuka satu-satu, kemudian lu udah ngambil satu pilihan nih. Oke, sebutlah gue akan ambil option 1, misalnya gitu. Terus berjalan berapa lama, lo lihat option 2 itu menarik juga.
oh ya udah gue jalanin aja secara paralel, gue jalanin aja secara beriringan gitu. Akhirnya lu jalanin. Terus kemudian datanglah option ketiga, ya. Datang option ketiga, terus lu jadi bingung nih, aduh ini bagus juga, oke. Terus ujung-ujungnya option 1 yang udah lu jalanin paling pertama, yang udah lu jalanin paling lama dan mungkin sedikit lagi berbuah, itu mau mulai akan menghasilkan sesuatu, itu jadi lo tinggal gitu. Nah, yang gue bilang menjadi kecenderungan negatif di sini adalah ketika you keep doing that. Oke, misalnya kayak tadi nih, ada option 1, 2, 3. Lo urutan ya, option 1 dulu lo kerjain, terus yang kedua muncul lo kerjain juga, yang 3 muncul lo kerjain juga, yang 1 lo buang. Muncul nih option keempat, lo kerjain juga, yang option 2 lo buang, kayak gitu loh. Jadi ujung-ujungnya jangan sampai kesempatan-kesempatan bagus ini malah jadi kebuang semua gitu loh, karena nggak fokus, ya. Jadi mungkin memang pesannya fokus dan lebih ke arah hati-hati sih. Hati-hati di sini adalah dalam lo menentukan suatu pilihan, itu lo pikirin dulu matang-matang. Jadi ketika lo sudah mengambil pilihannya, lo komitmen sama pilihan tersebut. Kayak misalnya tadi lo udah kerjain 1 sama 2, ya udah komitmen gitu. Dan kalau misalnya ada option 3, 4, 5, 6 gitu, kayak ya mau nggak mau harus lo tunda dulu gitu, atau lo ukur lagi kayak mana sih yang lebih beneficial buat gue, mana sih yang memang itu beneficial, dan mana sih yang lebih mungkin gue lah kerjakan kayak gitu, mana sih yang kira-kira bisa menjadi prioritas gue dulu kayak gitu. Nah, jadi memang dari awal lo udah harus ada komitmennya gitu lo mau kerjain yang mana, dan kayak apa sih tujuannya yang ingin lo capai, apakah itu cuan, apakah itu lo mau mengembangkan diri kayak gitu. Jadi kayak dari awal lo harus punya tujuan yang jelas. Oke, misalnya nih lo memang ini misal ya, lo mau mengembangkan sebuah bisnis gitu ya, bisnis sampingan. Lo mengembangkan sebuah bisnis sampingan untuk menambah pemasukan lo. Artinya bisa saja tujuan lo tuh hanya untuk quick cash gitu, uang yang cepat aja, dan itu nggak untuk bertahan lama. Nah, tujuan-tujuan seperti itu memang perlu ada. Agar lo dalam menentukan pilihan-pilihan yang tiba-tiba muncul berturut-turut dan banyak ini, jadi lo lebih tahu, ternyata opportunity-nya ini dia baru bisa menghasilkan uang itu butuh waktu menengah gitu misalnya. Ada lagi opportunity yang ini bagus banget, cuman dia baru menghasilkan uangnya panjang gitu ya, jangkanya panjang, nggak untuk yang cepat. Itu kan berarti udah nggak sesuai dengan target lo di awal, yang mana misalnya target lo di awal adalah gue mau quick cash, gue butuh cash cepat yang terus-terusan muter kayak gitu. Nah, itu perlu lo tentuin dulu tuh goals lo untuk berkaitan dengan karir untuk di bulan ini tuh apa kayak gitu, sehingga ketika memang option-option ini muncul, lo jadi tahu. Ini lebih ngambarin soal goalsnya ya, kayak lo udah tahu dulu nih apa sih kebutuhan dasar lo. Ketika option ini muncul, lo nggak pakai tuh bingung-bingung gitu, paling lo hanya mengakses aja mana yang paling viable, mana yang enggak kayak gitu. Dan menjadi sederhana, sesuatu yang kelihatannya ruwet menjadi sederhana, karena kalau misalnya lo nggak tentuin tuh dari awal, lo makin ke belakangnya lo jadi kayak hilang arah, kayak orang nggak punya tujuan gitu. Sebenarnya gue maunya apa sih, cuman habis tenaga, waktu, uang, mungkin lo akan habis juga kayak gitu ketika lo nggak punya tujuan. Oke, jadi memang penting untuk lo punya tujuan terlebih dahulu gitu. Oke, itu untuk karirnya Sagittarius di bulan Mei. Kita akan lanjut ke percintaannya Sagittarius, gimana sih di bulan Mei ini. Oke, apa nih keluar? Kita bukain nanti ya. Oke, kita akan buka untuk percintaan Sagittarius di bulan Mei ini gimana ya. Teman-teman, ada kartu, ya Allah, balik lagi dia. Two of Pentacles. Kemudian ada, ya balik lagi dia, Seven of Cups. Dan ada, balik lagi dia. Eight of Cups, Eight of Wands,
Ini yang tadi loncat kayaknya ya, Five of Pentacles. Oke, Sagittarius, kayaknya dengan kemunculan kembali kartu-kartu ini memang berkaitan. Ini mungkin highlight of the month buat lo, oke? Gue bahas dulu bagian sini ya. Kartu-kartu ini sebenarnya apa sih maknanya? Ini seperti yang tadi udah gue bacain di bagian karir. Kartu ini bicara soal options, soal pilihan, oke? Jadi di bulan Mei ini lo disodorin memang kayaknya banyak pilihan gitu, entah itu dari karir, entah itu dari sisi percintaannya juga kayak gitu. Bahwa lo memang disodorin banyak pilihan. Ini mungkin berlaku bagi kalian yang single maupun yang udah berpasangan, yang couple, dimana you have a choice gitu. Kalian nggak stuck di satu posisi aja. Misalnya untuk yang single ya, untuk yang single itu misalnya gini, ada optionnya untuk lo kalau misalnya lo emang gak lagi deket sama siapa-siapa, sebenarnya lo punya pilihan untuk oke, gue bisa kok cari orang yang mau gue deketin kalau gue mau, kayak gitu, mau apa enggak. Atau kalau misalnya lo emang lagi deket sama seseorang, lo punya kok option untuk memperjelas hubungan ini kalau lo mau. Pertanyaannya lo mau apa enggak. Oke, kalau misalnya untuk Sagittarius yang berpasangan, lo punya kok pilihan untuk menyelesaikan masalah atau mutusin hubungan atau mau diem aja. Itu kan pilihan. Kayak you have all the options. Sekarang pertanyaannya ke diri lo sendiri, mau lo apa gitu. Apa yang sebenarnya menyenangkan hati lo, menenangkan hati lo, kayak gitu. Itu kan tujuannya apa, kayak gitu. Tujuan itu sangat membantu kita dalam menentukan sebuah pilihan. Sekarang pertanyaannya adalah kecenderungannya dari kartu-kartu yang ada di sini, at least untuk 3 kartu ini aja, itu adanya kebingungan, ada kecenderungan. Oke, ini salah satu traitsnya Sagittarius adalah mereka kalau misalnya ada masalah, ini traits yang agak-agak buruknya ya, mereka tuh kalau ada masalah sukanya cabut gitu. Udahlah gue tinggal. I know because Venus sama Mars gue Sagittarius, jadi kayak I'm kinda like that too. Oke, jadi kayak di sini ada kecenderungan mungkin ada suatu problem dan you have a choice. Lo punya sebuah pilihan untuk menyelesaikan atau tidak menyelesaikan. Tapi lo punya kecenderungan di sini secara emotions lo, secara hati lo, mungkin kayak dorongan bukan insting. Ya pokoknya kayak dorongan default lo ya. Nah, hal yang pertama kali yang lo rasakan dan ingin lo lakukan adalah lo pengen kabur. Kayak gitu dari permasalahan ini. Kayak lo gak mau kelarin nih, karena lo bingung, karena lo pusing sama pilihan-pilihan yang ada. Oke? Cuman it's best untuk lo kelarin. Kenapa? Kalau misalnya lo ikutin impuls lo ini untuk udahlah gue tinggal aja, pertama masalahnya gak selesai dan kayak hubungannya gak jadi baik. Karena kita bicara soal percintaan kan, kayak gitu loh. Hubungannya tuh bisa hubungan dengan orang lain, atau memang kalau misalnya kalian dalam kondisi single dan merasa pressure untuk punya pasangan, hubungannya adalah hubungan dengan diri kalian sendiri gitu. Itu menjadi tidak baik, ya kan? Jadi kayak ini adalah suatu hal, ini challenge yang emang harus lo resolve, kayak gitu loh. Kemudian yang di sini yang gue rasakan adalah adanya tekanan. Mungkin ini juga mendorong kenapa lo pengen cabut aja. Adanya tekanan untuk lo mengambil keputusan dengan cepat, padahal sebenarnya lo bingung, lo masih nggak tahu lo maunya apa, kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk percintaannya di sini, kalau gue boleh saranin, arahnya lebih kayak gini. Kalau bisa, dan mungkin memang lo bisa karena kita bicara soal option di sini. Kalau lo bisa, memang lo put some distance, ya. Lo beri jarak diri lo dari stressor lo ini. Kalau ini adalah hal-hal yang memang memberi pressure gitu buat hidup lo, dan lo jadi nggak bisa berpikir jernih. Nah, kalau bisa lo beri sedikit jarak diri lo dengan hal-hal tersebut gitu. Kasih diri lo kesempatan untuk bisa memang berpikir sendiri dulu, berpikir jernih dulu untuk lo tahu sebenarnya apa sih harapan gue, apa sih yang menjadi aspirasi gue, apa sih mimpi gue, apa sih keinginan gue, seperti itu yang berkaitan memang dengan love life lo gitu loh. Kayak sebenarnya apa sih yang gue harapin dari pasangan gue, kenapa sih gue merasa nggak nyaman dalam hubungan ini, apa sih yang menyebabkan hubungan ini tuh goyah gitu misalnya, ya. Jadi kayak you have to put some distance antara diri lo dengan hal-hal yang memang menjadi stressor buat lo, kayak gitu, untuk memberikan
Jadi jeda ini diberikan agar lo bisa berpikir, karena kalau misalnya lo dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat, padahal lo nggak sempat untuk pikir dulu nih, untuk kayak lo merenung dulu, untuk lo benar-benar tahu lo maunya apa, kecenderungannya ini lo cabut aja, lo tinggal, lo bodo amat, terserah coy gitu, terserah banget, cabut gitu kan. Kayak itu tadi yang menjadi masalah kemudian kan akhirnya hubungannya menjadi tidak baik gitu. Oke, jadi itu untuk percintaannya Sagittarius. Oke. Lo harus berani untuk memperjuangkan diri lo sendiri, ya. Memperjuangkan diri lo sendiri di sini dalam artian lo dalam mengambil keputusan ini nggak usah terburu-buru, gitu. Nggak usah merasa tertekan. Kalau lo tertekan, lo kabur aja lo dari sumber tekanannya. Tapi kaburnya di sini harus mikir ya, harus memang ada tujuannya, yaitu oke, gue mau mikir dulu. Lo memang benar-benar merenung ya, bukan cuman avoiding aja. Karena kalau avoiding aja ya sama aja bohong. Kalau lo avoiding jatuhnya di sini, padahal yang kita inginkan adalah di sini. Oke? Kayak gitu. Jadi itu untuk percintaannya Sagittarius. Ini challenging, tapi I believe you can do this. Oke, kita akan lanjut ke tips untuk survive this month. Oke. Oke. Pertama ada kartu Seven of Pentacles, kedua ada The Hangman, tiga ada Page of Cups, kemudian ada Two of Swords, dan ada Four of Swords. Oke, kalau yang gue lihat dari kartu di sini, ini cukup align dari semua aspek sebelumnya ya, baik itu aspek percintaan maupun karir, ini cukup align. Apa? Gue akan kasih bocoran sedikit, ini solusinya. Oke, kita mulai dari kartu-kartu yang sebelah sini dulu. Kecenderungannya gimana sih lo, kehidupan lo di bulan apa sih ini? Bulan Mei ya. Kecenderungannya gimana sih lo di bulan Mei ini? Ini kecenderungannya, bro. Seven of Pentacles sama The Hangman. Di sini Seven of Pentacles lebih menggambarkan adanya rasa unfulfilled ya. Ada rasa kayak mungkin apa yang lo kerjakan selama ini kok hasilnya nggak ada, atau rasa kayak sebenarnya yang gue lakuin selama ini tuh buat apa. Nah, selama ini gue lakuin buat apa tuh bisa macam-macam ya, bisa dari segi pekerjaan lo, bisa dari segi pengorbanan lo untuk seseorang kayak gitu. Jadi kayak lo mempertanyakan ini semua tuh buat apa, karena kayak I don't see the point ya. Ada rasa-rasa seperti itu di bulan Mei ini, dan ini cukup mengganggu pikiran lo. Nah, di sini yang gue lihat dengan adanya kartu The Hangman, ini lebih ke arah posisi lo. Pertama adalah posisi tergantung lo, digantung ya. Dalam artian kayak kalau kita bicara soal The Hangman deh, gue ambil kartunya. Kalau kita bicara soal The Hangman, ini orang di sini kasihan banget nggak sih dia? Oke, dia digantung, kebalik, pusing, mual mungkin, terus kayak mungkin berkunang-kunang, bentar lagi dia pingsan, ya kayak who knows. Ini adalah posisi yang sangat-sangat gak nyaman. Bahkan kalau kita bicara soal sejarahnya ya, The Hangman ini adalah, ini bentuk, ini namanya baffled. Ini adalah bentuk humiliation, bentuk apa ya, mempermalukan orang, bentuk hukuman. Ini dengan cara mempermalukan seperti ini. Nah, jadi memang posisi ini posisi yang gak nyaman. Oke, but somehow you're stuck in this position. Kalau yang gue lihat kayak gitu sih, untuk kurang lebih vibes lo mungkin kebawa dari bulan-bulan lalu ya. Sampai bulan ini mungkin masih ada vibes seperti ini, dimana kayak lo ngelakuin sesuatu tuh lo ngerasa nggak nyaman, dan di sini lo
yang salah satu yang menambah rasa tidak nyaman itu adalah you don't see the point of what you're doing gitu. Lo nggak lihat intinya atau faedahnya dari apa yang lo lakukan tuh kemana gitu, manfaatnya tuh kemana, impact yang gue berikan tuh kemana hasilnya, itu lo nggak ngelihat kayak gitu. Jadi akhirnya apapun yang lo lakukan, apapun yang lo kerjakan menjadi terasa sebegitu berat kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan reading yang sebelumnya ya, dari segi karir maupun percintaan, memang banyak menunjukkan bahwa you have options gitu. Bahkan di kartu ini pun, meskipun ini adalah bentuk hukuman ya, yang kayak tadi gue cerita soal sejarahnya, sebenarnya dia itu punya pilihan juga gitu. Dia bisa ngelepasin diri dia sendiri dari posisi yang gak enak ini kayak gitu. Dia bisa ngelepasin diri dia, cuma masalahnya mau apa enggak. Apa sih kira-kira yang membuat kita ragu nih, padahal udah jelas-jelas kita ngerasa nggak nyaman, cuman kenapa kita nggak mau mengeluarkan diri kita dari posisi yang nggak nyaman itu? Oke? Kalau kita kembali lagi ke hangman di sini, kan di posisi kegantung. Misalnya nih, somehow dia bisa meraih kakinya dia di sini, kan dia gantungnya satu doang nih di sini. Kalau dia somehow bisa meraih kakinya yang di sini, dia putusin kek, dia buka kek, nah apa yang akan terjadi? Dia lepaskan, tapi sebelum dia lepas, apa yang pertama-tama terjadi? Dia jatuh dulu, kepala duluan lagi, sakit coy, kayak gitu. Jadi kembali lagi, pilihannya ada di lo. Ketika lo terjebak pada posisi yang seperti ini, apakah lo oke deh nggak apa-apa, gue sakit banget sekali, tapi habis itu udah, atau ya nggak sakit-sakit amat sih, cuman ya berlarut-larut seperti ini, sampai lo black out cuy, sampai lo pingsan, sampai kayak darah lo turun semua, nggak ngerti deh kemana gitu kan. Lo mau pilih yang mana kayak gitu, karena oke, lo lepasin diri lo, sakit sekali, tapi habis itu udah, you're a free man, lo orang yang bebas setelah itu. Oke, jadi ini lebih yang bagian sini kita lagi bahas dulu untuk posisi lo tuh gimana sih sebenarnya, gitu. Kecenderungannya gimana posisinya. Kemudian kalau kartu yang ini, apa sih yang menyebabkan kondisi ini, oke? Dan gimana kita bisa ngelihat solusinya? Kalau kita lihat di kedua kartu ini, mungkin gue bahas satu persatu dulu kali ya. Two of Swords di sini memang menggambarkan bahwa you feel like you don't have enough information to take any action gitu. Kayak lo ngerasa lo nggak punya cukup informasi untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi ini masalah keberanian ya. Untuk melepaskan diri di sini, ini masalah keberanian buat lo, karena konsekuensinya ketika, anggap lagi nih, kalau kita kaitin lagi ya sama kartu ini, anggap lagi nih, ketika lo memutuskan untuk oke, lo bisa meraih ini dan lo bisa mutusin kondisinya, misalnya lo nggak tahu di bawah lo nih ada apa gitu, lo jatuh kemana lo nggak tahu gitu. Iya, kalau misalnya kondisinya lo tahu gue jatuh ke lantai, ya udah fine by me. Tapi kalau ternyata lo jatuh di bawah lo ada buaya, nah lo nggak tahu. Nah masalahnya ketidaktahuan itu nih yang digambarkan oleh kartu ini tuh, sebenarnya ketidaktahuan itu yang membuat lo jadi kayak takut abis nih gitu, kayak hancur coy, gue nggak berani ini mutusin, padahal bisa gitu. Jadi balik lagi, it's a matter of option gitu, kayak it's a matter of choice. Lo mau take the risk, atau lo udah tahu nih, ini kalau misalnya lo nggak ngapa-ngapain, lo akan stuck 100% di kondisi yang kayak gini-gini aja. Tapi kalau misalnya lo mau coba lepasin diri lo sendiri, ya, itu ada chance-nya nih. Chance entah ternyata di bawah lo ada kasur kah, chance entah di bawah lo ternyata ada buaya kah, ya gitu loh. Tapi yang penting kan ada kesempatannya, ada chance-nya gitu, ada peluang untuk sukses. Itu yang perlu lo lebih optimis lagi, kayak gitu ya. Jadi di sini memang butuh optimisme untuk mengeluarkan diri lo dari posisi yang gak enak. Nah, kecenderungannya gimana sih? Kecenderungannya tuh lebih ke arah sini nih. Ketika lo nggak tahu apa yang lo nggak tahu nih hasil kerja lo tuh arahnya kemana, apa pengorbanan yang lo lakukan tuh arahnya kemana, akhirnya lo cenderung seperti ini ya. Kayak ada sikap-sikap yang childish ya, ada sikap-sikap yang kekanak-kanakan untuk jadi ini, anggaplah ini sebuah kekosongan ya, sebuah void, sebuah apa namanya, gue lebih menggambarkan ini sebagai rasa kosong. Oke, ketika lo nggak tahu tujuan yang lo lakukan tuh apa,
akhirnya kerasanya hollow aja gitu kan. Kayak misalnya lo ngejahit nih tapi lo nggak tahu hasil jahitan lo apakah akan dipakai model terkenal kah atau cuman buat jadi kain pel kah, kayak gitu lo nggak tahu. Akhirnya lo ketika lo ngejahit lo kayak udah asal-asalan, itu menjadi sekedar pekerjaan, sekedar rutinitas kayak gitu. Lo nggak pernah put much thought into it, apalagi lo pakai semangat dan pakai hati ngerjainnya kayak gitu. Akhirnya hal-hal yang tadinya mungkin tadi lo sangat senangi menjadi hal-hal yang mundane, menjadi hal-hal yang remeh-temeh dan kehilangan keseruannya, kehilangan esensinya. Oke, akhirnya lo melakukan hal yang kekanak-kanakan, misalnya yang tadi itu mungkin itu merupakan sebuah kewajiban ya, atau suatu hal yang memang diharapkan atas diri lo, akhirnya nggak lo lakukan. Akhirnya mungkin ketika misalnya kalau bicara kita soal komitmen gitu ya, akhirnya lo menjadi tidak komit gitu karena lo nggak tahu ini arahnya mau dibawa kemana sih, kayak gitu loh. Jadi ini kecenderungannya lo bisa jadi melakukan hal-hal yang kekanak-kanakan karena perasa nggak enak gitu. Lo ngerasa ada kekosongan yang perlu lo isi, tapi lo nggak tahu lo isi pakai apa. Akhirnya lo isi dengan ini nih, hal-hal yang cenderung kekanak-kanakan. Oke. Padahal memang sebenarnya ini posisi yang agak nggak enak ya. Di satu sisi gue nggak bisa 100% nyalahin bahwa kayak lo sih brengsek gitu, gue nggak bisa bilang kayak gitu karena memang posisinya nggak enak dan gue tahu posisi seperti ini tidak enak. Terkadang ketika manusia berada dalam posisi yang nggak nyaman, mereka punya kecenderungan yang tidak terduga gitu, mereka bakal bereaksi seperti apa, sehingga datanglah kartu ini. Seperti yang tadi gue bilang, ini spoilernya, ini adalah solusi ya. Jadi apa sih solusi akan semua hal ini? Oke. Ini udah membebani lo, kalau gue lihat dari kartu ya, ini cukup membebani lo untuk beberapa waktu lamanya ya, sehingga mungkin keputusan yang lo ambil atau kecenderungan lo untuk bersikap childish ini, itu adalah keputusan ketika orang udah capek. Lo tau gak sih, kayak misalnya kondisinya lo udah capek nih, lo habis berkegiatan seharian, lo udah capek, udah jam 12 malam nih misalnya, lo udah mau tidur aja tuh, tapi terus lo masih disuruh ngerjain sesuatu, lo kayak yaudah lo ngerjain asal-asalan kayak gitu. Nah mungkin itu yang menjadi penyebab kenapa ada kecenderungan untuk bersikap childish ini. Lo udah keburu capek dengan kondisi yang nggak enak ini ya. Sebenarnya solusinya apa sih? Solusinya adalah lo harus lebih sabar. Oke. Fire sign seperti Sagittarius itu memang tidak terkenal sabar ya, tidak terkenal akan kesabarannya. Jadi kayak mereka terkenalnya mereka tuh orangnya aktif dan agresif dan kayak cepat dalam bertindak gitu. Mereka bukan orang-orang yang doyan nunggu atau kayak sabar dulu. Tapi in this case yang gue lihat memang butuh untuk lo beristirahat dulu, sabar dulu, kayak take some time off dari kehektikan kehidupan ini, dari posisi-posisi yang gak enak ini. Oke. Jadi memang untuk di bulan Mei ini tipsnya apa sih buat kalian untuk survive gitu? Take some time off gitu. Jangan ngerasa bersalah ketika kalian sedikit bersantai, karena memang itu yang kalian butuhin. Kayak ini baik kalian sadari maupun tidak, akui atau tidak, ini tuh mengganggu hidup kalian kayak gitu. Jadi memang jangan lupa untuk kalian beristirahat dan enjoy yourself. Lakukan hal-hal yang memang sebenarnya menyenangkan hati kalian, seperti hobi atau kayak ya nyantai-nyantai aja kayak gitu loh. Kayak jangan lupa istirahat. Kenapa? Orang yang sering kali orang lupa itu adalah mereka ngerasanya schedule mereka tuh harus full gitu. Mereka ngerasanya schedule mereka harus full. Oke, jam segini gue ngapain, jam segini ngapain, dan semua yang mereka lakukan tuh harus produktif, sehingga kurang istirahat. Orang tuh lupa bahwa istirahat itu adalah bentuk produktivitas juga pada porsi yang tepat kayak gitu. Nah di sini istirahat yang memang gue lihat di sini adalah ini bentuknya bisa banyak. Bisa istirahat dari seseorang, bisa istirahat dari sebuah pekerjaan, bukan pekerjaan ya, maksudnya kayak sebuah aktivitas maksud gue kayak gitu. Itu bisa macam-macam, bisa antara kedua hal itu ya istirahatnya. Cuman you need that time. Oke, lo butuh waktu tersebut untuk diri lo sendiri ya, untuk ya istirahat cuy, karena kalau enggak lo akan makin asal-asalan dan malah makin ke depannya aur-auran gitu. Keputusan yang lo ambil nggak pakai mikir, kan kita nggak mau kayak gitu. Oke, jadi kayak ketika lo butuh istirahat ya istirahat lah, jangan ngerasa bersalah
kalau kalian butuh waktu sendiri, ya menyendirilah, jangan ngerasa bersalah akan hal tersebut. Oke, jadi itu menutup reading untuk Sagittarius ya di bulan Mei. Baiklah kawan-kawanku sekalian, demikian reading untuk zodiak kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Again, jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa dilihat kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan gue juga akan sangat berterima kasih jika kalian support gue dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di bawah. That's all for today. Thank you and have a nice day.